dengan Kak Elsa dan juga Kak Kori dalam IMPA di pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita mau ibadah. Kak Elsa undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh Dia. Oh, betapa rindunya kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, semuanya masih dalam posisi berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Adik-adik, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Gimana pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh beribadah. Biarlah Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami berdoa buat Kak Kori yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi Kak Kori dengan kuasa Roh-Mu, agar Kak Kori boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Adik-adik masih dalam posisi berdiri, kita mau membaca Mazmur. Semuanya buka Mazmurnya dari Mazmur 63 ayat 2 hingga ayatnya yang kelima. Kakak akan membacakan Mazmur. Kerinduan kepada Allah, ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Demikian pembacaan Mazmur, semuanya boleh duduk. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 277, Tanganku Hendak Kupakai. Mataku melihat Dia, ku jalan
tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami dari malam hingga hari ini. Tuhan masih memberkati kami, dan saatnya tiba waktunya kami semua anak-anak-Mu saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Nah, baiklah adik-adik, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turun menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan lewat cerita berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik. Pasti semua sehat? Nah, hari ini kakak akan memulai cerita dengan menunjukkan sebuah gambar. Adik-adik lihat ya gambarnya. Ini adalah gambar pertama. Ada tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar tentang anak-anak yang pilih-pilih teman. Ya, tentang anak yang pilih-pilih teman. Kakak mau tanya, boleh enggak kita pilih-pilih teman? Nah, tentu tidak boleh. Nah, adik-adik, selain gambar tadi, kakak juga punya satu gambar lagi. Nah, coba lihat gambar kedua kakak. Adik-adik perhatikan ya. Nah, ini adalah gambar seorang anak yang sedang menolong temannya yang terjatuh dari
sepeda. Nah, siapa yang suka menolong temannya kalau jatuh dari sepeda? Ya. Nah, kakak mau tanya lagi. Kalau suatu hari adik-adik sedang jalan-jalan, tiba-tiba ada seorang yang tidak dikenal, apakah adik-adik akan memberikan pertolongan? Ayo jawab, siapa yang mau menolong teman yang meskipun tidak dikenal tapi mau tetap menolong? Yo, ya tentu semua pasti mau. Nah, adik-adik, sebelum kakak melanjutkan cerita, mari kita membaca Alkitab kita dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Ya, kita akan membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Nah, ceritanya seperti ini. Sudah dibaca ya? Nah, adik-adik, tadi kakak memulai cerita dengan dua gambar, yaitu tentang pilih-pilih teman dan menolong orang lain. Nih, lihat gambarnya, pilih-pilih teman dan menolong orang lain. Nah, bicara tentang pilih-pilih teman, ayo, siapa yang di sini suka pilih-pilih teman? Angkat tangannya yang suka pilih-pilih teman. Nah, di sini kakak mau tanya lagi. Misalnya, kita hanya mau berteman dengan teman yang kaya saja atau teman yang pintar saja. Bahkan ketika kita mau menolong orang pun kita harus pilih-pilih teman, boleh enggak? Ya, tentu tidak boleh. Terus kita hanya mau menolong orang-orang yang kita kenal. Nah, kalau kita tidak kenal, maka kita tidak mau menolong orang yang jatuh tersebut atau orang yang tidak kita kenal. Nah, sebagai pengikut Yesus Kristus, adik-adik, kita tidak boleh pilih-pilih teman. Bahkan kita memilih-milih orang yang akan kita tolong, itu tidak boleh. Di mata Tuhan, semua kita sama. Nah, adik-adik, hari ini kita diajak belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Coba lihat gambar kakak, ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, baik enggak Rasul Paulus? Ya, tentu baik. Nah, adik-adik, pada waktu itu orang-orang Yahudi sering merasa bahwa berita tentang Injil Kristus, berita tentang karya keselamatan Kristus hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Padahal bagi Yesus Kristus, karya keselamatan itu Dia berikan kepada semua orang yang mau percaya kepadanya, bagi orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Karena itulah Rasul Paulus hadir menuliskan surat untuk jemaat di Efesus untuk memberitakan tentang rahasia Kristus, bahwa setiap orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus akan menjadi ahli waris sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus. Melalui bagian ini, Rasul Paulus mau menyatakan dengan tegas bahwa di hadapan Allah, semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah atau kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, bahwa di tengah keberagaman, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi telah disatukan oleh kasih karunia Kristus. Nah, adik-adik, hari ini diingatkan bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia itu beragam ataupun berbeda. Nah, misalnya di sini ada orang kulit putih. Nih adik-adik, ada orang kulit hitam,
ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Ambon, ada orang Manado, dan ada orang dari berbagai daerah lainnya. Nah, adik-adik, semuanya memang berbeda-beda dan beragam agamanya. Namun, di tengah berbagai keragaman yang ada, ingatlah bahwa di mata Tuhan semua manusia memiliki hak yang sama untuk dapat merasakan kasih karunia Allah atau kebaikan daripada Allah untuk semua orang. Karena itu, diingatkan selalu bahwa kita harus senantiasa menyampaikan kasih karunia Allah atau kebaikan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali. Artinya adik-adik, kita harus mau berteman dengan siapapun. Kita tidak boleh pilih-pilih teman, bahkan melakukan kebaikan dengan semua orang. Nah, tidak pilih-pilih teman, bahkan tetap mau melakukan kebaikan kepada siapapun, baik yang dikenal ataupun tidak. Nah, demikianlah adik-adik cerita kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita doa syafaat, mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Ceria dari 184 bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Baiklah adik-adik, kita akan doa syafaat. Kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dari malam hingga pagi hari ini Engkau masih memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini, boleh kami senantiasa tanamkan di dalam hati dan kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang takut akan Engkau. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang senantiasa tidak pilih-pilih teman. Biarlah kami juga menjadi anak yang senantiasa selalu tolong-menolong kepada sesama kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami yang sudah membesarkan kami. Engkau berkati mereka, lindungi mereka, berikan senantiasa rezeki yang baik, berikan senantiasa selalu penyertaan Tuhan. Dan biarlah orang tua kami ini selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami mau mendoakan buat gereja-gereja kami yang ada di muka bumi, terkhususnya gereja GPIB Sion Nunukan. Kiranya di dalamnya orang-orang yang bertanggung jawab boleh melaksanakan tugasnya dengan segala baik, dan biarlah lewat kelima pelekat ini Tuhan senantiasa memberikan mereka penuh semangat, memberikan mereka penuh sukacita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh segala baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat kami semua, kakak pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan-Mu pada saat ini. Berkati kami ya Tuhan, di dalam bangku sekolah kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kuliah kami, di dalam kehidupan rumah tangga kami. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami, dan biarlah segala pergumulan yang kami hadapi saat ini, kiranya Tuhan senantiasa campur tangan di dalamnya. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Semuanya siapkan persembahannya. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, pada Tuhan ikuti tiap orang di dunia. Untuk kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri belakang, tambah aku yang kanan. Jangan miskin pun layak persembahan syukur, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Baik adik-adik, tiba saatnya kita mau mendoakan persembahan kita. Untuk itu, saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami hingga pada saat ini, di mana ibadah kami boleh dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang setelah kami dengarkan boleh terkenang baik di hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar tadi juga kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita menutupi ibadah impa kita pada pagi hari ini, mari adik-adik kita mengangkat satu pujian dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam marahlah, kamu harus jadi milik kemarah, pada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersidanglah. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari adik-adik kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih menyertai kami dalam ibadah kami pada saat ini. Tiba saatnya kami akan kembali beraktivitas di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati juga kami semua, kakak pelayan yang sudah mengambil bagian dalam tugas pelayanan-Mu pada pagi hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa